Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di Joko Vlog ya. Di sini saya akan membuat tutorial teman-teman ya, tutorial bagaimana cara menginstal Laravel di VPS ya dengan menggunakan Ubuntu dan AA Panel. Jadi di sini saya akan mencoba membuat tutorial penginstalan Laravel di VPS itu dengan meminimalkan penggunaan CLI atau command line ya teman-teman. Tapi untuk Laravel memang sulit untuk menghindari command line, dan teman-teman yang sudah terbiasa memegang VPS saya yakin itu tidak ada masalah ya. Tapi yang jadi masalah itu bagi teman-teman yang baru pertama kali mau menggunakan VPS, ini bisa menjadi suatu bumerang ya. Padahal sebenarnya pemasangan Laravel di VPS itu tidak sesulit yang teman-teman bayangkan ya. Saya jamin sangat mudah. Nah, di sini saya sudah membuatkan tutorialnya yang teman-teman bisa melihat di jokovlog.my.id. Nah, kemudian teman-teman dokumentasinya itu insya Allah saya sampaikan ini lengkap. Nanti kalau ada kekurangan akan saya masukkan di sini. Kemudian saya menggunakan VPS-nya itu produk dari Bisnet GeoCloud ya teman-teman. Kebetulan di sini saya menggunakan yang Neoled Pro ini ya teman-teman. Nah, Neoled Pro ini ada beberapa paket yang bisa teman-teman pilih ya, dari SS 1.1 dengan satu virtual CPU dan RAM-nya 1 GB, storage-nya itu sudah 30 GB SSD NVMe ya. Jadi hampir semuanya yang paket Neoled Pro ini itu sudah menggunakan NVMe teman-teman ya. Dimulai dari harga yang sangat terjangkau di 119.000 sudah dapat satu core 1 GB 30 GB SSD NVMe. Ini sudah cukup kenceng teman-teman. Kemudian ada paket lagi SS 2.1 satu core dengan RAM-nya 1 GB, storage-nya lebih tinggi lagi 40 GB, dan seterusnya sampai ada MS ya, MS 2.2, MS 4.2, MM 4.4, MM 8.4. 8.4 itu berarti yang tengah, yang depan ini teman-teman, angka yang depan ini adalah RAM-nya, kemudian angka yang belakang ini adalah virtual CPU-nya teman-teman ya. Jadi cukup mudah untuk diingat jika teman-teman mau mencari produk yang Neoled Pro, VPS Neoled Pro dari Bisnet GeoCloud. Kalau teman-teman mau pengen cari core yang banyak ya, lihat yang belakang ini ya, sampai yang terakhir itu adalah LL48.12 ya, 48 GB dengan 12 core. NVMe atau storage-nya jelas jauh lebih besar, 120 GB SSD NVMe. Nah, kalau teman-teman itu sudah pesan dan sudah membeli produk, kebetulan saya menggunakan yang paling atas ini teman-teman, yang SS.1.1, satu virtual CPU 1 GB dan storage-nya 30 GB. Ini sudah sangat cukup untuk menginstal project Laravel yang mau kita bahas di video ini ya. Jadi kalau teman sudah membayar, teman login aja ya, kemudian masukkan email teman-teman. Nah, nanti akan dapat verifikasi teman-teman ya, verifikasi email ya teman-teman. Ini saya sudah dapat verifikasi emailnya, tinggal ditempel aja di sini, klik authenticate ya, tunggu aja beberapa saat. Oke teman-teman, ini saya sudah mendapatkan paket ya, paket yang saya beli ya, atau yang saya gunakan SS.1.1, atau teman bisa mencari di bagian compute, kemudian pilih Neoled Pro di sini. Nah, kemudian sudah mendapatkan alamat IP ya, tinggal teman-teman buka aja. Nah teman-teman ya, saat pertama kali dibuat itu teman-teman akan
memilih sistem operasinya menggunakan distro apa. Kebetulan saya menggunakan Ubuntu plus paketnya adalah AA Panel seperti yang saya buat artikelnya. Kenapa kok saya menggunakan paket bundle Ubuntu yang sudah ada AA panelnya? Nah, ini memang yang ditawarkan VPS Biznet ya, khususnya yang Neoled Pro ini itu sudah ada bundlenya ini teman-teman, daripada kita ribet menginstal ya, menginstal AA panel itu untuk memanajemen website yang akan kita buat termasuk database-nya ya, biar nanti tidak terlalu ribet. Jadi bisa meminimalisir penggunaan command line teman-teman ya. Nah, di sini kalau sudah jalan seperti ini kondisinya running, teman bisa stop ya. Bisa stop, kemudian teman-teman pun bisa merebuild atau mengganti OS-nya suka-suka teman-teman. Ya. Betul-betul ini dipersonalisasi teman-teman ya. Jadi tidak langsung teman-teman dapat paket itu misalkan di awal sudah menginstal sistem operasi Ubuntu 20, teman-teman nggak bisa mengganti. Tidak teman-teman, teman-teman bisa mengganti secara mandiri. Klik rebuild teman-teman kalau pengen mengganti. Nah, OS-nya ini sangat banyak teman-teman, ada Rocky 8, Ubuntu-nya itu ada versi 20, 22. Kemudian ada lagi yang versi 24.04, ada Debian, ada Fedora, ada FreeBSD. Kemudian ada Rocky Step 8 sudah bundle cPanel juga, CentOS 8 Stream, ya OpenSUSE, Alma Linux. Keren teman-teman ya. Kebetulan di sini saya akan menggunakan yang Ubuntu yang versi 20 yang sudah ada AA panelnya. Biar saya nggak ribet aja untuk daripada saya menggunakan Ubuntu yang masih kosongan. Kita gunakan saja yang tersedia di sini. Ini disediakan kok tidak kita manfaatkan gitu ya. Klik confirm, klik rebuild. Nah, ini saya ulangi teman-teman. Kalau teman-teman merebuild sistem operasi di VPS berarti data teman-teman itu sudah betul-betul hilang dan nggak bisa dikembalikan. Makanya kalau teman-teman itu sempat menggunakan OS lama dan sudah ada isinya, sebaiknya teman-teman backup terlebih dahulu ya. Oke, kita akan tunggu dulu teman-teman. Ini posisi masih proses rebuild. Nanti otomatis OS-nya ini itu langsung running teman-teman ya, didiamkan saja. Jadi kita nggak usah mengklik start gitu ya. Nah teman-teman, ini tandanya kalau sudah running ya, power state-nya itu running, kemudian posisinya startnya sudah nggak muncul, ada pause, ada kita bisa nge-reboot juga dari sini ya. Simple banget, bisa menggunakan teman-teman mereboot dari command line, bisa teman-teman reboot dari menu yang disediakan dari Neoled Pro, produk dari Biznet GeoCloud ya. Kemudian teman-teman akan mendapatkan alamat IP ya. Alamat IP yang saya dapat kebetulan ini, kita copy saja untuk mengecek AA panelnya. Nah, yang pertanyaannya AA panelnya itu cara mengaksesnya bagaimana? Jadi yang pertama kali teman-teman, kalau teman-teman menggunakan VPS dan menggunakan OS apapun yang teman-teman lakukan itu, teman-teman harus mengupgrade ya dan mengupdate OS-nya. Jadi kita akan masuk ke konsol teman-teman ya, atau ke terminal. Nah, kenapa kok modelnya terminal? Ya karena ini RAM-nya hanya 1 GB, kemudian virtual CPU-nya itu hanya 1 GB. Kalau menggunakan grafik user interface yang ada grafiknya itu kemungkinan nggak kuat. Jadi ini kelebihan dari Linux, jadi kita bisa menginstal yang menggunakan model command line. Karena yang kita butuhkan VPS itu bukan tampilannya, yang penting adalah kestabilannya dan kemampuan untuk ya melakukan komputasi ya sebesar mungkin. Makanya OS-nya dibuat minimal mungkin, seminimal mungkin gitu ya. Kita masukkan username-nya yang sudah teman-teman buat. Nah, ini salah, ini kurang ya. Nggak apa-apa kalau teman-teman salah login, nanti masukkan lagi. Oke, ini sudah login teman-teman ya. Teman bisa melihat. Oke, ini ya tampilannya. Kondisinya ini login saya sebagai user biasa ya. Kemudian teman bisa melihat di tutorial yang sudah saya buat ya. Teman-teman ngetikkan ini saja. Opsi yang pertama, teman-teman langsung ke mode root. Kalau mode root, ketik sudo -i.
Kalau teman-teman modenya user biasa, teman-teman cukup diketik saja di depannya sudo untuk melakukan instalasi ini ya, untuk mengupdate dan mengupgrade OS teman-teman. Jadi di depannya ini saya ketikkan seperti ini ya teman-teman. Ini kalau saya sebagai user biasa, pastikan di depannya ada sudonya supaya secara saat menginstal ini sudah otomatis menjadi user root ya. Langsung enter. Ini proses update dan upgrade teman-teman. Ini saya sarankan harus wajib teman-teman lakukan sebelum teman-teman menginstal aplikasi yang lain ya. Kalau muncul tulisan Y_N, langsung ketik aja Y teman-teman, enter. Ini proses instalasinya. Mungkin saya buat seperti ini ya, supaya nanti tidak terlalu ke bawah. Oke, teman-teman, ini proses update dan upgrade sudah beres. Selanjutnya kita akan mengecek ya kecepatan dari storage yang diberikan oleh Bisnet Hue Cloud ya, khususnya yang paket Neoled Pro. Apakah benar ini menggunakan NVMe? Cukup teman-teman ketik ini saja. Kalau ini nanti nggak bisa jalan, ketik saja menggunakan sudo strip i ya teman-teman. Jadi kita akan masuk ke root dulu, domain i. Oke, di depannya sudah berubah, root @jocovlog. Kemudian kita ketikkan yang ini. Oke teman-teman, kita akan cek ya. Saya sudah mengetik, kemudian di enter. Kecepatannya itu 1,3 GB per second teman-teman. Jadi ini jelas menggunakan NVMe, karena kalau menggunakan SSD yang SATA itu mentok biasanya di 500 MB ya, karena hanya mentok speednya itu 6 GB per second ya, jadi ya sekitar 500 MB-an. Kalau hard disk sekitar 300 MB per second. Nah ini kalau sudah di atas 500 MB itu guys, apalagi sudah di atas 1 GB per second, ini jelas menggunakan NVMe. Kemudian selanjutnya kita akan coba mengakses panel. Jadi kita harus mengetahui dulu alamat IP, port, dan akses loginnya. Itu menggunakan, kadangkala itu kan di belakang ada kombinasi yang acak gitu ya teman-teman. Kita ketik saja di sini. Teman-teman wajib menggunakan user root ya. Jadi kalau belum masuk ke user root, ketik aja sudo strip i ya. Ini wajib. Ketik pt, enter. Kemudian kita akan cek dulu yang bagian view panel ini ya, untuk mendapatkan info standarnya, termasuk username dan password sebenarnya sudah ada di situ. Ketik aja nomor 14, enter. Nah sini sudah dapat alamat IP-nya, ini portnya 7800, aksesnya garis miring login. Cuma yang jadi masalah ini passwordnya kan nggak muncul teman-teman, username-nya muncul, oke, nggak ada masalah. Oke, berarti kita akan ketik alamat IP ya teman-teman, ketikkan alamat IP-nya, kemudian portnya 7800, login, enter. Yang penting muncul dulu panelnya. Oke, ini aman teman-teman. Nah selanjutnya kita akan mereset passwordnya. Caranya cukup mudah, teman-teman ketik aja di sini pt, enter. Kemudian teman-teman pilih yang nomor 5 ini ya, change panel password. Ketik angka 5, enter, masukkan passwordnya, enter. Sudah beres, berarti username-nya panel, passwordnya ini ya. Kita coba masukkan panel password. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman akan disuguhi dua jenis software yang harus teman-teman install di panel. Ada LNMP buka kurung recommended dan ada LAMP doang. Bedanya apa? Bedanya nanti di sini teman-teman. Yang satu N, yang satu A. Jadi N itu menggunakan Nginx, kemudian A ini menggunakan Apache. Nah ini kenapa kok panel ini merekomendasikan yang LNMP, karena Nginx itu sebenarnya
dalam penggunaan memori itu jauh lebih efisien daripada menggunakan Apache. Ya. Jadi di sini saya akan menggunakan recommended saja ya, menggunakan Nginx yang cari versi yang paling tinggi, MySQL cari yang 5.7. Kenapa? Nah, kita harus tahu dulu kita mau menginstal Laravel yang versi berapa. Kebetulan project yang akan saya pasang di VPS Neolite Pro, produk dari Bisnet Geo ini menggunakan Laravel yang kurang, kalau tidak salah saya menggunakan versi 8. Nanti kita akan cek teman-teman versinya ya. Jadi di sini menggunakan PHP minimal 7.3 sampai 8.1. Kemudian disupport nih sampai 23 Januari 2023 ya. Jadi kalau teman-teman itu misalkan pengen yang terbaru Laravelnya sekarang sudah keluar di versi yang 10 menggunakan PHP-nya 8.1 sampai 8.3. Ini support sampai 4 Februari 2025. Jadi ini hanya diperbaiki keamanannya ya teman-teman, yang warna orange seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan PHP yang paling atas 8.1, nanti kalau misalkan ya kita akan upgrade ke Laravel versi yang 10, ini masih aman ya, karena yang versi yang terbaru itu menggunakan PHP 8.1. jadi kita tidak menggunakan PHP yang terlalu jadul teman-teman ya, tetap masuk di versi yang ke-8. Jadi PHP-nya di sini kita akan menggunakan yang PHP 8.1 ya, dan gak usah khawatir teman-teman, Apanel ini bisa support multi PHP. Jadi PHP 8.1 bisa nanti diinstal juga 8.3 dan seterusnya. Untuk yang pure FTP, STPD ini nggak perlu. PHP MyAdmin-nya saya juga nggak perlu juga ya. Dan saya menginstal yang DNS. Jadi teman-teman udah paham ya, kalau PHP MyAdmin itu hanya untuk mempermudah pengelolaan MySQL, boleh dipasang boleh tidak. Karena ini saya hanya menginstal satu aplikasi web yang jenis Laravel, itu saya tidak menggunakan manajemen database, nggak perlu menggunakan PHP MyAdmin. Jadi nanti hanya dibutuhkan di seluruh panel itu sudah mencukupi ya menurut saya. Tapi kalau teman-teman nanti penggunaan webnya untuk satu VPS itu banyak, itu memang saya sarankan teman-teman install yang PHP MyAdmin ya. Saya klik one click. Oke, kita tunggu prosesnya. Teman-teman akan melihat di sebelah pojok kiri atas ya, ini ada angka 4 menandakan bahwa proses yang akan diinstal itu ada 4 ya, Nginx, MySQL, PHP, DNS Manager. Dalam artian itu ada antrian 4 ya teman-teman. Nah, ini menurut saya jika teman-teman menggunakan Apanel itu penggunaan CLI atau command line itu bisa diminimalisir. Coba bayangkan kalau teman-teman tidak menggunakan Apanel ya, teman-teman menginstal Nginx, teman-teman harus mengetik secara manual di terminal ya, menginstal Nginx, menginstal MySQL, menginstal PHP, menginstal DNS Manager. Belum lagi teman-teman di Laravel itu ada beberapa extension yang harus kita setting ya, seperti php.info ya, itu nanti teman-teman harus mendownload lagi. Nah, kalau menggunakan Apanel kita tinggal klik install saja ya. Jadi kita bisa meminimalisir command line. Jadi bagi yang profesional ya, ini cocok banget kalau teman-teman mengelola website yang banyak ya, lebih dari 1, 2, 3, 4. Nah, bagi yang baru masuk penggunaan VPS, teman-teman nggak usah bingung karena yang di awal itu yang paling ditakuti ya teman-teman, itu rata-rata aduh gimana sih cara menginstal aplikasi web di VPS, ini pasti sulit, harus menggunakan command line yang cukup panjang. Karena saya dulu pernah mencoba juga ya tutorial menggunakan menginstal Moodle di VPS tapi tidak menggunakan Apanel. Jadi full command line. Itu cukup effort banget teman-teman. Oke, ini kalau berhenti nanti teman-teman klik message, kemudian klik task list ya. Jadi nggak usah khawatir, kita akan tunggu dulu teman-teman proses instalasinya. Nah teman-teman, di sini ada tulisannya sukses ya, command execute, tapi ini kok masih installnya itu jalan terus teman-teman.
dan ini masih waiting. Tenang saja teman-teman, klik aja, klik message list. Kemudian di sini ada informasinya bahwa DNS manajernya ini sudah terinstall, finish, ini sudah finish, sudah finish, sudah finish. Berarti aman. Teman-teman klik task list. Nah, ini sudah tidak ada software yang diinstal ya. Teman-teman, berarti ini sudah beres teman-teman ya. Sudah beres. Teman-teman close saja. Selanjutnya teman-teman update yang terbaru ya. Teman-teman harus baca yang stabil itu 7.09 ya. Ini new panel available ya. Oke, kita klik update saja. Ini sudah sukses untuk diupdate. Biasanya itu nanti akan logout kemudian login lagi, atau mungkin akan reload lagi teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan menampilkan ya beberapa perangkat lunak yang sudah kita install tadi itu di bagian home ya, di bagian sini. Caranya mudah teman-teman. Teman-teman pilih App Store. Nah, teman-teman kalau ingin menambah aplikasi yang lain, tinggal teman-teman cari aja di sini, tinggal klik install ya. Jadi ada yang gratis, ada yang berbayar ya. Kita pilih yang klik install, jadi kita nggak perlu mencari. Jadi yang sudah kita install kita kasih di posisi home, khususnya di dashboard. Tinggal diklik ini aja seperti ini. Nah, sudah nanti akan muncul di bagian dashboard teman-teman. Nah, di home kemudian bagian software. Oke, aman. Ini sudah running semua. Ya, pertama kali sebelum kita melakukan instalasi apa itu namanya Laravel ya di PHP 8.1.13 ini kita akan menginstal extension teman-teman. Extension itu biasanya yang file info ini kita install karena digunakan untuk mengupload berkas. Jadi kalau teman-teman itu ada berkas yang untuk diupload, biasanya Laravel ini meminta ekstensi file info ini diinstal. Kita install dulu, kemudian klik confirm. Kita tunggu ya, sampai di sini nanti akan muncul. Nah, seperti ini, klik installing. Nah, ini ada progresnya ya, kita tunggu saja. Jadi kita nggak perlu menggunakan command line teman-teman ya, cukup efisien ya. Kita tunggu dulu teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah selesai, ada command execute ini sudah successful ya, tapi installing ini tetap jalan. Kita klik message list. Ini file infonya sudah terinstall, task listnya ini harusnya hilang. Kita cek kalau ada tulisan uninstall seperti ini, berarti file infonya sudah beres teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan menggunakan domain atau mempersiapkan website di bagian website ini. Oke, yang pertama kita siapkan domainnya dulu. Kenapa kok harus domain? Supaya nanti kita lebih mudah untuk menggenerate ya SSL-nya teman-teman ya. Jadi kita siapkan subdomainnya dulu ya. Nah, ini kebetulan saya sudah memiliki domain ya. Biasanya di bagian DNS management itu tergantung dari panelnya teman-teman ya, menggunakan cPanel atau direct admin atau menggunakan apanel ya. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan subdomain ya teman-teman. Subdomainnya itu namanya Laravel ya teman-teman. Laravel. Teman-teman tinggal klik add record saja kalau teman-teman pengen menambah namanya subdomain ya, tapi teman-teman harus membeli domainnya dulu ya. Ini saya contohkan ya, tab recordnya itu AA, name-nya adalah Laravel. Mana ini Laravel ini, laravel.jokoflog.py.id, TTL-nya 3600 biasanya. Value-nya ini adalah alamat IP-nya teman-teman, alamat IP yang sudah diberikan oleh VPS yang teman-teman beli ya. Ini alamat IP-nya. Terus kemudian teman-teman harus cek dulu pingnya, apakah domain laravel.jokoflog.my.id yang sudah teman-teman buat itu sudah terhubung ke alamat IP ini ya. Kita cek ya. Oke, alamat IP-nya sama ya, 103.129.148.116. Berarti domain ini bisa kita sudah siap digunakan. Kita copy. Kemudian teman-teman klik bagian website, kemudian klik add site, subdomainnya teman-teman tempel di sini. Yang lainnya nggak usah teman-teman setting, PHP-nya ini yang PHP 8.1 ya. Kemudian teman-teman klik confirm. Oke, ini sudah beres, sudah running.
Kemudian teman-teman ketik saja di sini alamat subdomain teman-teman. Nah, kalau sudah muncul congratulations, the site is accredited successfully, ini menandakan bahwa kita sudah berhasil membuat websitenya, tapi belum kita isi dengan project Laravel yang sudah teman-teman buat. Oke, selanjutnya sebelum masuk ke situ, ini kan masih menggunakan HTTP ya teman-teman. Kita akan mengajukan SSL-nya teman-teman. Caranya klik Laravel, kemudian teman-teman sebelum masuk ke SSL, karena ini menggunakan Laravel, maka di bagian URL rewrite ini teman-teman wajib harus ganti ke sini, ke Laravel teman-teman, Laravel 5. Nanti akan ada informasi seperti ini. Sudah teman-teman save aja. Kalau tidak teman-teman ganti, nah, nanti bisa jadi project teman-teman itu saat dieksekusi itu akan error ya. Kemudian kita akan mengajukan SSL ya. Bagian SSL ini SSL-nya gratis. Sudah dapat jatah SSL-nya dari Let's Script ya. Pilih file verification, pilih Laravel ini, klik apply. Kemudian klik apply and open. Nah teman-teman nanti nggak usah khawatir kalau nanti terjadi error, teman-teman ajukan saja, diajukan berkali-kali nggak apa-apa, bahkan sampai nanti ada error muncul disuruh menunggu 1 jam. Kalau sudah menunggu 1 jam itu berarti biasanya teman-teman itu meminta SSL-nya itu lebih dari 5 kali. Nah kalau sudah seperti itu nggak usah khawatir, tunggu saja ya 5-10 menit, kemudian teman-teman memintakan lagi. Nah kalau biasanya teman-teman domain teman-teman itu belum pernah teman-teman buatkan SSL-nya, biasanya akan cepat teman-teman ya, akan cepat untuk mendapatkan SSL seperti ini tanpa error. Tapi kalau teman-teman itu berkali-kali sudah pernah menggunakan apa itu namanya SSL-nya, domainnya sudah pernah diajukan SSL, itu biasanya akan terjadi error dan teman-teman harus meminta beberapa kali ya. Jadi kalau bisa ya ini disimpan saja, ini yang private key sama sertifikat CRT ini kalau teman-teman mau menggunakan lagi, jadi nggak perlu menggenerate kalau misalkan teman-teman ganti VPS ya di tempat yang lain ya. Kita save, kemudian klik yang force HTTPS ini kita on kan, kita save lagi. Jadi kita akan paksa ini expirednya itu di 1 Januari 2025, lumayan teman-teman, 90 hari. Ini nanti kita bisa schedule kok, kita auto schedule untuk meminta SSL kembali kalau SSL-nya itu sudah expired. Kita akan coba refresh. Nah ini sudah menggunakan HTTPS. Oke, tetap bisa diakses, berarti ini sudah aman. Oke, selanjutnya teman-teman. Nah selanjutnya di sini saya akan memasang Laravel. Syaratnya itu Laravel ini memang salah satunya menggunakan CLI, tapi kita akan meminimalisir ya teman-teman. Kebetulan saya tidak memiliki project yang berbasis Laravel, tapi di sini saya teman-teman cari saja di blog saya, cari saja cara menginstal project berbasis Laravel di VPS menggunakan Ubuntu plus aPanel. Di sini saya menggunakan project open source ya dari Mas Andes 2912 ya. Ini boleh teman-teman gunakan ya, karena ini termasuk perangkat lunak yang open source ya. Lisensinya ini adalah open source software license ya. Ini aplikasinya akan terus dia update, sudah ada username dan password. Kemudian ini banyak project yang lainnya juga ya teman-teman dari Mas Andes ini yang bisa teman-teman akses ya di Andes 2912 ini beliau ya. Kemudian banyak sekali project-project yang publik ya. Ada Indobank, ada Go Out Starter, ada Sekolahku, ada Papikos, ada Tiketku dan seterusnya, ada Laundry ya. Ini publik semua ya. Jadi yang akan kita coba install itu adalah yang aplikasi Sekolahku. Kenapa teman-teman? Karena ini aplikasi PPDB, penerimaan peserta didik baru berbasis Laravel. Isinya itu nanti seperti ini teman-teman. Ada aplikasi PPDB-nya, ada PPDB online ya, ada perpustakaan, ada aplikasi alumni, kemudian ada aplikasi web sekolah juga teman-teman. Jadi ini cukup menarik ya, ini ya isinya ya.
Sistem pembayaran sekolah, SPP, alumni. Alumni ini belum selesai. Jadi yang sudah selesai ini website sekolah, PPDB, perpustakaan, dan sistem pembayaran SPP. Nah, bagi teman-teman nanti kalau pengen menginstal aplikasi ini secara di VPS teman-teman dan digunakan, itu sebaiknya teman-teman mengemail beliau ya, andridesmana29@outlook.com untuk meminta izin ya. Untuk meminta izin. Nah, di sini saya hanya akan menampilkan bagaimana caranya ya menginstal aplikasi yang berbasis Laravel menggunakan GitHub. Yang pertama, karena aplikasinya itu sudah dapat, di sini sudah ada cara instalasinya. Yang pertama kan harus mendownload filenya dulu. Teman bisa mendownload secara manual dari sini, kemudian klik download zip. Teman-teman download. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman upload secara manual di sini. Ya, di sini. Kemudian ini harus dikosongi dulu ya, teman-teman ya. Ini saya kosongi dulu. Saya sisakan yang user.ini, more, delete, confirm. Kemudian klik upload, di-upload di sini. Nah, ini di-upload aja di situ. Itu secara manual. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan command line, teman-teman ya. Caranya teman-teman cukup ketik ini aja, git clone, https, github, dan seterusnya. Karena di sini itu sebenarnya sudah ada alamatnya ya. Jadi kita akan memasukkan perangkat Luna ini di VPS itu menggunakan command line ya. Jadi masuk dulu ke dokumen rootnya filenya ini, file webnya teman-teman. Jadi harus masuk ke root directory www.root laravel.jocovlog.my.id. Jadi urutan filenya itu sebenarnya di bagian root directory itu isinya seperti ini teman-teman. Kalau kita menggunakan user root ya. Jadi ada folder www, ada folder var, ada folder UES, USR, TMP, SJS, dan seterusnya. Ada folder home, etc, ada bot, dan seterusnya. Nah, kita akan mengakses folder ini www, kemudian masuk ke www.root, kemudian kita masuk ke folder project kita. Nah, webnya kan ada di sini ya. Jadi kita akan membuka direktorinya dulu. Caranya ketik cd spasi garis miring www, enter. Kemudian teman bisa ketik ls kalau teman pengen melihat isi foldernya itu apa saja di dalamnya. Ini ada www.root ya. Jadi kita akses cd www.root, kemudian ls. Nah, di sini sudah ada folder project yang sudah kita buat ya. Kebetulan pakai domain laravel.jocovlog.my.id ya. Jadi ketik cd spasi laravel.jocovlog.my.id dan enter. Nah, ini sama saja kita sudah masuk di folder ini teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman, folder yang ada di laravel.jocovlog.my.id ini teman-teman hapus semua ya. Kita kosongi ya. Setelah kita kosongi, kita akan menarik dari GitHub teman-teman ya, untuk kita masukkan di VPS yang sudah kita buat tadi. Nah, perintah dasarnya menggunakan command line itu adalah GitHub, kemudian alamat dari project yang ada di GitHub yang teman-teman buat di GitHub ya. Nah, ini alamatnya ini ya. Ini filenya yang akan kita masukkan di VPS. Oke ya, kita akan buat command line-nya ya teman-teman ya. Sudah saya ketik penuh di sini di command line, tinggal teman-teman enter. Call not create work. Oke, kemungkinan di depannya kita tambahkan sudo coba ya, supaya kita bisa menjadi user root teman-teman ya.
Nah, ini baru bisa. Oke, kita cek di sini, kita refresh ya. Nanti akan ada folder sekolahku. Nah, kenapa kok tadi kok pakai user biasa nggak bisa? Ya, teman-teman bisa tambahkan. Jadi harusnya ini pakai sudo main im menjadi user root ya. Tapi teman-teman nggak usah khawatir jika teman-teman menggunakan user biasa, depannya saja tambahkan sudo, itu teman-teman secara otomatis menjadi user root teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan buka folder sekolahku ini, kemudian kita centang semua, kemudian kita cut, kita pindahkan ke root. Nah, biasanya saya membuat filenya seperti ini. Jadi saat nanti diakses di alamat tadi Laravel ya, itu langsung bisa mengakses ke sini ya, langsung ke webnya gitu ya, nggak usah terlalu panjang alamatnya, jadi langsung ke root. Kalau teman-teman masukkan ke folder sekolahku juga boleh, cuma saja nanti di belakangnya ditambahi slash sekolahku. Nah, jadi terlalu panjang toh, jadi nggak efisien sih kalau misalkan nanti digunakan di subdomain, cuma terlalu panjang aja. Kemudian selanjutnya kita harus merename .env.example ya. Di sini kita akan rename dulu menjadi seperti ini. Ini wajib .env seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan edit ya. Kita akan edit khususnya di bagian database teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, bagian database ya. Kita buat databasenya Laravel, passwordnya Laravel, username para Laravel, kemudian DB-nya adalah Joko. Oke, kita simpan. Setelah ini beres, ini harus diberesi dulu teman-teman ya, karena supaya nanti teman nggak bingung kalau teman-teman mengakses Artisan setelah komposernya sudah terinstall, nanti akan error. Makanya ini harus diberesi databasenya, jangan anggap sepele ya. Kemudian selanjutnya teman-teman harus membuat database. Databasenya itu berada di sini teman-teman ya. Di database, klik add db, kemudian masukkan seperti yang sudah kita ketik di .env tadi. DB name-nya kan Laravel. Kemudian username-nya kan Laravel yang sudah kita ketik tadi. Passwordnya Joko Vlog. Klik confirm. Oke teman-teman, ini sudah beres databasenya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menginstal komposernya. Tinggal ketik aja komposer install. Jadi kita coba aja komposer install. Teman-teman enter. Nah, di sini ada beberapa yang error ya teman-teman ya. Jadi kalau model seperti ini nanti tinggal teman-teman tambahkan perintah ini saja teman-teman ya. Ignore platform RIHS ya, ketik saja strip ignore, kemudian platform RIHS, enter. Nah, di sini ada informasi error lagi. Oke, kita coba aja depannya dikasih sudo teman-teman ya. Sudo spasi sudo komposer install, enter. Nah, ini sebenarnya ada informasi ya, do not run komposer as root dan seterusnya. Kita tunggu aja teman-teman ini sampai prosesnya selesai. Jadi kalau error seperti ini di depannya saja tambahkan sudo, walaupun nanti ada informasi tidak boleh mengakses menggunakan root, tapi karena ini kan diinstalnya itu di foldernya project kita, jadi bukan global ya ini ya teman-teman. Jadi menurut saya ini masih aman kok teman-teman. Oke, kita tunggu saja ya prosesnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini nggak ada yang error ya,
Semoga saja ya. Kita akan cek apakah folder Laravel-nya folder vendornya itu sudah masuk. Kita masuk ke bagian website, kemudian bagian www.root. Nah, ini masuk vendornya, aman. Jadi kalau ini sudah beres, kita coba teman-teman, kita coba mengeksekusi Artisan untuk menggenerate key. Ya, kita akan coba dulu di refresh apakah ada perubahan. Nah, ini sudah ada perubahan. Ini biasanya key-nya sudah ada, tapi kita generate lagi aja nggak apa-apa ya. Ketik aja php spasi Artisan key generate ya. Kita ketik php Artisan PHP Artisan spasi key titik 2 generate, enter. Nah, ini error atau apakah saya yang salah ketik? Tanpa koma ya teman-teman ya, php Artisan key generate. Seperti ini kalau seperti ini teman-teman nggak usah khawatir ya, teman-teman ditambahkan aja di depannya ini sudo. Terus pastikan ini juga harus di dalam folder project teman-teman. Kebetulan projectnya yang di video tutorial ini adalah di laravel.chocoblog.my.id ya, enter. Nah, ini sudah application key set successfully ya. Jadi ini memang belum ada perubahan teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengekstrak ya, mengekspor tabel database yang dari sini. Jadi karena ini itu kita tidak diberikan .mysql ya. Jadi di bagian .sql ya, database.sql. Ini di bagian mana, di bagian database, di bagian migrate ini perintahnya kita menggunakan ini teman-teman, PHP Artisan migrate yang pakai strip sheet. Ini mengekspor database termasuk apa ya namanya, data di dalamnya. Yang ini sudah ada isi file demonya gitu ya teman-teman ya. Ketik saja PHP Artisan migrate Oke, kalau sudah diketik seperti ini teman-teman, tinggal enter aja. Oke, kalau ada error seperti ini, coba teman-teman tambahi depannya sudo spasi enter. Nah, ini ada salah ketik pakai T, enter. Nah, ini juga ternyata ada error teman-teman, illuminate ini slash database query accept. Nah teman-teman, kalau terjadi error seperti itu teman-teman, ini sudah ada dokumentasinya juga. Ketik saja sudo apt install php strip mysql ya, kita ketik itu. Oke ya, ini sudah sesuai dengan dokumentasi yang ini ya teman-teman. Nah, ini sudo apt install php strip mysql. Nah, kalau sudah teman-teman tinggal enter. Nah, ini sudah terinstall, tekan yes kalau diminta. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah beres teman-teman, cepet banget instalasinya. Kalau ini sudah beres, tinggal kita ulangi saja perintah tadi yang error, yaitu untuk mengekstrak database sudo php Artisan migrate sheet ya, enter. Nah, ini harusnya ada tertampil seperti ini. Artinya ini proses pengisian databasenya sudah mulai jalan. Ini sudah successful ya, ada tulisan database setting complete successfully. Nah, kalau teman-teman dicek di bagian database ini, di bagian tools ini sudah ada isinya.
Nah, ini berarti beres teman-teman ya, database-nya beres. Tinggal kita coba refresh apakah bisa jalan. Nah, ternyata belum jalan teman-teman. Nah, kalau belum jalan seperti ini teman-teman, di sini ada tulisan call not be open, open stream permission denied. Di bagian apa ini? Storage. Nah, kita tinggal ubah aja seperti ini teman-teman. Bagian website, klik ini jadi bagian storage, diklik kanan permission, dikasih eksekusinya jadi minimal 757. Jadi bagian public ini harus ada word-nya kecentang. Oke, kemudian kita refresh teman-teman. Nah, sudah jadi. Tapi di sini sesuai dengan dokumentasinya kita harus menggenerate folder storage teman-teman, yang akan dimasukkan untuk menyimpan upload berkas ya. Ketik aja artisan storage titik 2 link, artisan storage link, enter. Nah, sebentar, artisan storage link. Nah, kalau tidak bisa ngakses, ditambahi sudo teman-teman. Sudo, enter. Jadi command line-nya itu kurang depannya PHP teman ya, PHP, enter. Nah, kalau ada seperti ini berarti udah benar, tinggal depannya kasih sudo. Spasi sudo PHP spasi artisan. Jadi di sini saya ngetiknya kurang ya teman-teman. Nah, ini perintahnya. Tekan enter. Nah, ini sudah terbuat. Jadi ini di bagian public storage itu nanti akan ada tambahan folder yang namanya storage teman-teman. Di bagian public, lah ini aman. Oke, berarti ini kalau di refresh, oke aman teman-teman. Kita cek di bagian link-linknya. Oke, tidak ada yang error ya teman-teman ya. Berarti aplikasi PBDB ini sudah beres, sudah bisa digunakan. Kita akan coba masuk. Kita akan gunakan akun yang sudah diberikan. Oke ya, kita akan simpan dulu, kemudian passwordnya. Kita akan coba login sebagai admin. Nah, ini bisa masuk enggak? Nah, bisa masuk. Intinya oke, beres semua teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini ya, ini gratis. Nah, sudah cukup lengkap. Kalau teman-teman ini mau pengen menginstal aplikasi PBDB penerimaan peserta didik baru, bisa menggunakan aplikasi miliknya dari Mas Andes 2912. Oke teman-teman, instalasi untuk Laravel ya, aplikasi berbasis Laravel sudah beres. Tinggal sekarang kita akan melakukan uji apa itu namanya, penggunaan kan current usernya itu sampai berapa.